Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Soli Deo Gloria. Syukur kepada Tuhan tempat perlindungan kita, yang telah mengantar kita lagi dengan segala kasih-Nya, sehingga kita dapat bersama memuliakan di minggu terakhir dalam bulan pertama tahun 2022. Tantangan-tantangan yang kita alami dalam rupa-rupa manifestasi tidak menyurutkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepadanya. Dan hari ini dengan tema Sampaikan Kehendak-Nya, kita akan melangkahkan kehidupan kita ke depan dalam tuntunan hikmat dan akal budi yang dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus. Jemaat kita berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 14. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Suara
Mari berdiri. Mari dengarkan dan simak, lalu aminkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara, Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun yang terjadi, kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintahnya. Namun yang terjadi ialah kita selalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena itu, mari dengan kesungguhan kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami sering tidak menyenangkan Engkau.
Terlalu sering kami hidup dalam kenikmatan duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 bagian A. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tiba saatnya kita membawa ucapan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Nats persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita membawa persembahan kita ke depan dengan menjaga jarak, mungkin gak usah kita tunggu yang duluan, kita langsung berdiri, yang penting jaga jarak. Sekarang habis syukur.
Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca, renungkan dan hayati dari beberapa bagian pembacaan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, kedua dari pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, dan dari Injil menurut Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30 yang menjadi bahan utama renungan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan saat ini, sejumlah kami umat-Mu, baik yang ada di sini pun yang ada di rumah maupun di tempat-tempat lain, kami mempersekutukan hati dan diri kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebagai sembahan kami. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami selain memuji dan memuliakan Engkau, juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Lewat ibadah ini juga kami semua rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua anak-anak-Mu, agar setiap firman yang dibacakan dan yang diuraikan dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik, benar dan tepat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau.
Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Injil menurut Lukas pasal 4 ayat 21
hingga ayatnya yang ke-30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada orang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga pon. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan menghayati dan merenungkannya dalam satu sorotan tema, yaitu sampaikan kehendaknya. Ketika Yesus datang di Nazaret, di tempat di mana ia tumbuh dan dibesarkan bersama Maria dan Yusuf, kebiasaannya atau kebiasaan Yesus adalah ia suka masuk ke dalam bait suci atau suka masuk ke dalam rumah ibadat dan membaca Alkitab atau membaca kitab suci. Ia tidak hanya membacanya, tetapi juga mengurai dan menjelaskan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat
dari setiap isi firman Tuhan yang telah ia baca itu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Yesus menguraikan serta menjelaskan kitab suci yang telah ia baca itu, orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat yang sedang mendengarnya dikatakan terkagum-kagum. Orang terkagum-kagum karena kata-kata yang indah yang keluar dari mulut Yesus. Dan semua yang dikatakannya dalam pendengaran orang-orang yang ada di situ benar. Tapi sangat disayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang bukan mendengar apa isi pesan yang telah dikatakan dari mulut Yesus, tetapi justru orang-orang mempertanyakan tentang status Yesus, mempertanyakan latar belakang Yesus, mempertanyakan identitas Yesus. Karena itu keluarlah kata-kata dari mulut mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Pekerjaan Yusuf pada waktu itu adalah seorang tukang kayu, mirip-mirip presiden kita dulu, Pak Jokowi. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kadang-kadang dalam sebuah realita, ketika ada orang yang menyampaikan sebuah kebenaran dan apa yang disampaikan itu memang benar, tetapi karena yang menyampaikan atau yang membawa pesan itu bukan orang terkenal, bukan orang besar, bukan orang berada, maka kebenaran yang disampaikan kadang-kadang diabaikan. Kadang-kadang tidak mendapat perhatian, alias kurang mendapat respon dari pendengar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidaklah salah kalau ada ungkapan yang mengatakan seperti ini, yang orang lihat dan yang diperhatikan orang bukan apa yang dikatakan atau bukan apa yang disampaikan orang, tetapi siapa yang mengatakannya. Jadi kadang-kadang yang terjadi bukan pesan apa yang disampaikan orang yang menjadi pusat perhatian pendengar, tetapi yang menjadi pusat perhatian pendengar adalah siapa orangnya yang menyampaikan pesan atau berita itu. Kalau yang menyampaikan pesan atau yang menyampaikan berita itu adalah orang yang biasa-biasa saja, yang mempunyai latar belakang ya orang tidak terkenal, walaupun idenya itu brilian, walaupun pemikirannya atau pendapatnya itu baik dan benar, tetapi karena dia
adalah orang yang biasa-biasa saja. Dia punya latar belakang biasa-biasa saja. Kadang orang tidak memberikan perhatian. Namui salabang tu apa na pokada, mui ta ebang na tongan tu apa na pokada, ke si ambe pokadai, ke si indo pokadai, ke puangi pokadai, ke tomakaka pokadai. Ako les sege bangan tu matanta. Mui kasisi bisa momentama sadangta. Mengangabungga bami ki ijo padahal tak enak tongan salah. Belan na papa tumpo kadai, belan na puang tumpo kadai, belan na siambe tumpo kadai, diperangi. Apa ya dikake tukang kayu tak ini patamnan ni talinga. Ya menalami puang Yesus. Status identitas seseorang menentukan apakah dia diterima. Itulah sebabnya Yesus katakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat kelahirannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam hal dan keadaan seperti inilah kadang-kadang firman Tuhan, kehendak Tuhan sulit disampaikan, sulit diberitakan, sulit digolkan kepada audiens atau kepada pendengar. Karena apa? Fokus pendengar bukan kepada apa yang dikatakan, bukan kepada isi pesan yang disampaikan, tetapi fokusnya adalah pada personal yang menyampaikan. Ini masalah, ini persoalan. Dan karena itu seringkali kebenaran Allah ketika disampaikan, ketika diberitakan, muinga na pandita kena tandai kumua to anu rijomit kampung na tinde na yala yaola lompo kadanna atu. Tidak seperti itu. Na mendanojo muka akela mi penting arai langan kesama komi, maaf dalam tanda kutip, batuananna dia ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, dikehendaki Tuhan, terserah dia berasal dari mana, latar belakangnya seperti apa, kela puangnya jo tondokna, kela kaunan ni, kela apa ya, kela paloko, kela bibang ni, tidak urus. Dia adalah orang yang diutus Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun dia, siapapun kita, jika Tuhan kehendaki kita pasti dipakai Tuhan. Tanpa Tuhan melihat latar belakang seseorang, dari mana asalnya kita, pendidikannya apa, S1, S2, S-teler, atau apapun, Tuhan tidak melihat itu. Apakah dia orang tua atau masih anak muda, semua bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Kita ini hanyalah alat
di tangan Tuhan. To dipakai ki. Ya tu to kebetulan bendan jo muka, umpo kadan na puang matua, to dipakai ri. Bukan dia yang menentukan. Karena yang dia sampaikan bukan pikirannya, bukan kata-kata hatinya, bukan kehendaknya, tetapi yang disampaikan adalah itu sana. Menyampaikan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Yeremia ketika ia dipanggil Tuhan, ia justru menolak karena ia merasa masih muda dan tidak pandai berkata-kata. Ia takut mungkin nanti apa yang ia katakan itu salah, tidak benar, kurang matua. Nanti kalau didengar orang-orang tua, nanti orang-orang tua ya ngeledeknya atau menyalahkannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, terutama kepada orang-orang muda, kepada anak-anak muda, apa yang dialami oleh Yeremia ini sering kita alami sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak muda. Ada ketakutan pada diri sendiri sehingga membuat kita tidak percaya diri untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan, untuk menyampaikan pikiran dan isi hati Tuhan. Kita tidak percaya diri bahwa namui seretau ki ite bisa duga ki ina pake puang matua. Muita mangura pa, muita apa tatandai bisa ki ina pake puang matua. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang muda nadoloi ki itakuta. Sebenarnya ini egois. Kenapa saya katakan egois? Karena orang ini merasa bahwa kalau dia akan berdiri di depan itu karena dia sudah pintar, dia sudah paham, dia sudah mengerti segala-galanya. Tidak ada orang yang sempurna. Tadi jelas Paulus katakan, yang sempurna hanyalah Tuhan. Dan segala kelemahan, kekurangan kita, Tuhan akan sempurnakan itu. Dan Paulus menjelaskan bahwa tiap-tiap orang diberikan karunia masing-masing sesuai dengan apa yang ada padanya. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat, berkata-kata bahasa roh, ada yang menafsirkan, ada yang menerjemahkannya. Tapi semua itu, kata Paulus, tidak sempurna. Dan semua itu akan hilang. Bahasa-bahasa roh akan hilang. Karena semua itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Dan karena itu Paulus menyimpulkan dalam bacaan kita tadi di Korintus, tinggal 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, saling terkait. Tetapi Paulus menyimpulkan bahwa dari ketiganya yang paling tinggi adalah kasih. Kenapa? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, yang dua itu, yang di awal iman, ya kita sekarang masih tetap dan terus beriman kepadanya, supaya nanti kita masuk ke dalam surganya. Ya, setelah kita mendapatkannya,
ya itu akan hilang. Pengharapan selama dia belum menyempurnakan kasihnya, keselamatan yang diberikan kepada kita itu, kita umatnya tetap dan terus berharap. Karena kalau kita tidak berharap, suatu saat nanti kita pergi berharap kepada yang lain. Dan akhirnya pengharapan kita di dalam Kristus tidak membuahkan apa-apa. Tapi setelah ia datang pada kali yang kedua, kita tidak lagi berharap. Kenapa? Pengharapan kita telah disempurnakan. Iman kita telah disempurnakan di dalam Kristus. Dan karena itu yang tinggal adalah kasih. Kenapa tinggal yang satu ini? Tinggal kasih. Karena itulah yang menjadi inti daripada ajaran iman Kristen. Inti daripada ajaran Yesus. Mengasihi Tuhan Allah secara vertikal, vertikal, dan mengasihi sesama manusia secara horizontal. Jadi yang terjadi nanti di dalam kerajaan sorga tinggal satu ini, orang saling mengasihi. Manusia mengasihi Tuhan Sang Penciptanya, dan manusia yang lain tetap dan terus mengasihi sesamanya manusia. Sehingga yang terjadi di dalam kerajaan sorga nanti, hal-hal yang duniawi tidak ada lagi. Aktivitas-aktivitas duniawi tidak ada lagi. Karena apa yang terjadi adalah kesenangan. Ya, tak apa kusule domai tapi susi to tunasanga. Ya. Kita senang terus. Tak na susi ajaran Bali Lembang ta. Kumua di sorga itu disediakan bidadari. Wah, ya miton na. Ya temuane, wah, lendu yang marajin na. Kenapa? Dennya tu natanga bidadari. Ya ada kita mai suruga parawan taru banget tu na apa. Nah denunya tu ajaran susi to. Kebalikan dengan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus dikutanai. Nakutanai muridna. Mbak nakwa tu kerajaan sorga dako. Nakwa, ya tu kerajaan sorga tanya soal pesta, soal minum dan makan. Soal kawin dan mengawinkan. Jadi bertolak belakang ajaran mereka dengan ajaran kita. Yang mereka tekankan di situ adalah hal-hal yang duniawi. Tapi kita tanpa makan kenyang terus. Ya, sehat terus. Tanpa melakukan aktivitas seks, merasa enak terus, merasa nyaman terus. Itu yang mau digambarkan. Dan karena itu, tak mau itu seks sampai ali-ali. Jadi jangan berpikir nanti di sana itu masih ada seks. Oh dempai ya, dan laki-laki dan perempuan. Tapi bukan itu lagi yang menjadi aktivitas kita. Aktivitas kita seperti yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Sabayan na seks taruh mulan tangata. Oh, disita oh tu waktu na puang. Seks taruh lan tangata. Jadi beda ajaran Yesus dengan ajaran Bali Lembang ta, ajaran yang tidak masuk akal. Ya saya katakan seperti itu, coba analisa secara logika seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan seperti itu, saya ini sudah juga rajin-rajin dengar-dengar YouTube antara debat Kristen Islam. Wah, kadang karena kurang membaca ini orang Kristen, belum onduka menjawab. Iya, makanya kita harus banyak membaca Alkitab supaya kita paham, kita mengerti, terutama latar belakang konteks dari kitab suci itu sendiri. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan sudah seperti itu, diserang orang tidak mampu menjawab. Nah karena itu kita
beritahukan supaya siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Baca saja? Tidak. Ya, orang sudah katam berapa kali baca Alkitab, yang katam saja tidak pahami, apalagi yang tidak katam. Nalo yang pokada na kuah, tanda ibang amat tua pol pokada, baik kue. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah menyampaikan kehendaknya, kehendak Bapa di sorga. Yesus pun datang ke dalam dunia ini, diutus bukan menyampaikan kehendaknya, walaupun dia itu Tuhan, ketaatannya tetap ke atas. Tetapi kalau Yesus taat ke atas bukan berarti Tuhan kita tiga. Itu pandangan yang keliru. Ini hanya gambaran saja yang menggambarkan ajaran tentang Trinitas, bahwa hubungan Yesus yang disebut sebagai anak tetap setia dan taat melakukan perintah Bapa di sorga. Dan kalau dia melakukan perintah Bapa di sorga, itu sama saja dia memuji dan memuliakan dia, mengikuti perintahnya sendiri. Kenapa? Di dalam Yohanes dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Bapa disembah, siapa yang disembah? Anak juga. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman dari seberang itu katakan, mana ada Allahmu itu tiga, punya anak. Siapa yang punya tiga? Pikiranmu saja yang mentigakan. Tidak seperti itu ajaran iman Kristen. Tapi walaupun sulit seperti itu, kita harus tetap mempertanggungjawabkan iman kita. Kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, menyampaikan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Apa yang dikatakan? Namun irianaden tahu-tahu bangari. Yang Tuhan minta dari kita adalah menyediakan hati kita, menyiapkan diri kita. Bukan uang kita, bukan kedudukan kita yang harus kita siapkan. Tuhan tidak pakai itu. Kenapa? Yang ada pada kita itu ada miliknya. Totair kita tatandai kedo. Kita tidak tahu diri kita bahwa apapun yang kita punya itu punya Tuhan. Cuma kadang-kadang kita tidak ngerti itu. Ketika kita sudah di atas angin, kita merasa bahwa itu karena saya. Padahal Tuhan yang membuat kita di atas angin. Tapi kadang-kadang kalau masuk rodu kami tupung sama tua, nah turunkan kido mayangin. Ya, na turun kido mayangin, tae mga mutuangan sio-sioki. Batuanan sudah tidak ada lagi orang omongin kita karena kita tidak penting. Benar tidak? Benar. Tapi kalau kita masih di atas angin, orang masih perguncingkan kita. Mui salabang tu apa, nak tahu tongan. Tapi ke masuk rodu kami tu puang matua, nak turunkan ki domai. Ya kalau kita sudah diturunkan, mana ada lagi orang ngomong-ngomong. Itu orang-orang yang di atas angin sekarang sudah dibui. Mana lagi orang ngomong-ngomong. Paling kalau ngomong tinggal dijadikan saja sebagai samu. Kenataan susi to pisan. Tahan susi to. Seperti itu. Jadi jangan merasa karena ada yang lebih daripada kita. Ya. Apa yang kita punya itu semua daripada Tuhan, dan kita ini hanyalah alat. Kebetulan orang Makassar bilang, kita diberi tanggung jawab lebih besar daripada yang lain. Sama dengan ini, 5 jari ini sebenarnya sama, fungsinya sama, perannya sama sebenarnya, tapi tuntutannya besar. Jadi jangan lihat ini tidak ada paling tidak dipakai petas
Ya, coba pakai tean, si ipi tama, si ipi. Itu. Jadi semua ada fungsinya, ada artinya. Karena itu, ya sudah benar kata-kata Paulus, jangan telinga mengatakan saya tidak butuhkan kau kepala atau kaki dan seterusnya. Karena semua itu adalah alat di tangan Tuhan. Yang terpenting di sini adalah dengan kadar kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing, Tuhan mau memakai kita. Yang diberi potensi yang luar biasa, pakailah secara luar biasa. Jangan biasa-biasa saja. Yang nabuda sengamu, pertama nasang di gereja. Luar biasa toh. Tapi yang nabuda sengamu, nah sisa-sisa belanjarimu rumben, biasa-biasa toh. Orang yang punya kekayaan yang ini bisa melakukan itu. Apa yang tidak biasa itu yang harus dilakukan. Dan orang yang kecil pun, orang kecil tapi kalau dia melakukan sesuatu yang luar biasa, orang akan perguncingkan dia di atas angin duka ya. Nah kuah, kode itu Pak Amusa Pak. Wah malap tuh. Kondongi motoro ona. Nah motoro kapua, woi luar biasa. Padahal yang membuat Pak Musa itu bisa mengkondongi motoro ona yang lebih besar lebih tinggi dari dia adalah semangatnya. Benar tidak Pak Musa? Benar. Benar itu. Jadi semua dipakai Tuhan. Tinggal kita, apakah kita mau menyiapkan diri kita untuk Tuhan? Yeremia setelah mengatakan kelemahannya, kekurangannya, ketidakpercayaan dirinya, Tuhan katakan, "Dak, mupukada itu, tani yang urusanmu to. Dak kok penaku popa akada ko, mu popa kanas-kanasang itu tahu." Akhirnya apa? Ya, Yeremia bisa berbicara, berkata-kata, menyampaikan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi kepada seluruh bangsa-bangsa. Firman Tuhan, kehendak Tuhan disampaikan. Kenapa orang tidak berani? Karena apa? Dia menunggu. Nah itu karakternya orang Toraja. Naruaru bukan sidi itu. Yang naden diskusi makam pabamki. Padahal lambang mo tanga atau tua pala di pokada. Na labi melo tua pala di pokada niya tu na pokada na tahu. Labi tongan tua pala di pokada niya tu na pokada. Tapi kenapa? Kampai paki di kuah. Ku pokada melo pidako nama de kumane bisa anu. Akhirnya mangka mo naupu itu manen ko. Ha karapan na. Laku pokada ni na atau kanda itu karapan na. Tidak ada artinya. Itu karakter yang harus ditinggalkan. Dan kemenangannya orang Batak, muita ana tandai. Nah koyo mari sini, saya bisa itu. Padahal tak ana tandai. Buku tandai, kenapa bapak? Abang ambil nak kan nanti kalau di dalam baru kita belajar. Oh iya, makanya kita dikalah satu langkah oleh orang Batak. Tepuk tangan untuk orang Batak. Iya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, jangan kita berkecil hati. Yesus walaupun disebut sebagai anak tukang kayu, tetapi fokusnya bukan kepada identitas dirinya, bukan dari latar belakang dia, tetapi dia fokus kepada perintah Bapa di sorga, bahwa dari sejak awal dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang sebagai seorang Mesias, sebagai seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Dan itu dilakukan dengan penuh ketaatan sampai di atas kayu salib dan puncaknya pada kematiannya. Dan karena itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, tersiarlah kabar sukacita.
Inilah yang dinamakan Injil, Evangelion. Kabar keselamatan bahwa Yesus sudah memenangkan kuasa maut. Dan karena itu kuasa maut yang menjadi milik manusia yang belum percaya itu sudah dipatahkan, sengatnya telah dipatahkan. Dan karena itu tinggal satu yang kita lakukan, mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dosa-dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Artinya, penebusan di sana telah dilakukan oleh Tuhan. Dan karena itu panggilan kita sebagai orang yang diselamatkan adalah menyampaikan kehendak-Nya, menyampaikan firman Tuhan. Itu panggilan imamat orang percaya. Jadi bukan hanya pendeta majelis gereja yang dipanggil untuk menyiarkan evangelion atau kabar baik, tapi kita semua. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita sampaikan dengan kata-kata, menyampaikan secara verbal tentang kehendak Allah itu, tetapi kita juga bisa menyampaikannya dengan sikap kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita. Karena kadang-kadang pendidikan itu sangat menyentuh dengan sikap dan tindakan daripada menyampaikannya secara verbal. Saya kasih contoh saja kepada anak-anak di rumah. Kalau kita terus menggonggong mereka setiap hari, buat ini, lakukan ini, lakukan ini. Kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tapi kalau kita yang sementara mengajari lalu melakukan juga, bahkan ya mungkin kita terus melakukan, dia akan merasa, dia akan bertanya, oh masa orang tua saya yang terus cuci piring, yang terus menyapu, apa sih artinya saya ini? Akhirnya dia mulai karena sikap tindakan seperti itu. Dan karena itu perbanyaklah berbuat, bertindak daripada banyak berkata-kata. Itulah cara kita bagaimana menyampaikan kehendak Tuhan. Dan kalau kita menjadikan patron Yesus, Yesus itu ya sekali-sekali saja menjawab. Waktu dia disidangkan, berkali-kali Pontius Pilatus, benarkah ini, benarkah, benar, dia diam saja. Lama baru dia katakan, engkau mengatakannya. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak, berusaha mencari pembenaran diri, bagaimana. Itulah kita manusia. Karena apa? Ini yang saya garis bawahi. Karena kita merasa dan mengakui bahwa kalau kita berbuat, memang kita yang melakukan. Itu salah total. Kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan yang mempekerjakan kita, yang menjadikan kita sebagai pelayannya, yang menjadikan kita sebagai orang-orangnya adalah Tuhan sendiri. Dan karena itu kalau kita bisa, Tuhan, itu maksudnya. Dan karena itu jangan tunggu nanti kalau kita bisa baru kita berbuat dan menyampaikan kehendak Tuhan. Kapan bisanya? Tidak akan pernah bisa. Karena yang akan menghalangi kita adalah ego atau aku yang ada di dalam diri kita. Itu yang membuat kita tidak bisa. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan, maka kita akan memberikan sepenuh hati diri kita, mau dipakai Tuhan. Dan kadang-kadang orang yang berserah diri dengan sepenuhnya, itu akan yang berbuat dan melakukan hal-hal yang heran di hadapan sesama manusia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita flashback ke belakang.
mengenang panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Benarkah kita sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, menyaksikan kehendak Tuhan, menurut maunya Tuhan? Mungkin selama ini kita sudah banyak berbuat, banyak melakukan pelayanan, tetapi semua kita lakukan bukan termotivasi karena kehendak Tuhan, tetapi termotivasi karena kemauan dan kehendak diri sendiri. Kalau seperti itu, mari kita bertobat dan terus menyediakan hati kita, diri kita sepenuhnya untuk mau dipakai Tuhan menyampaikan kehendaknya. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah dibacakan dan yang telah kami urai sesuai dengan ilham Roh Kudus. Biarlah setiap firman-Mu yang kedengaran hari ini, Tuhan sempurnakan di dalam roh hati kami, agar bertumbuh berbuah lebat untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan. Panggilan kami adalah menjadi alat Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Dan kami sadar, kami percaya, di balik kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan akan memakai kami dengan heran. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah hidup ini kami pakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan semua harta kekayaan yang ada pada kami, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya, biarlah semuanya itu kami sambut dengan penuh rasa syukur untuk kami pakai menunjang pelayanan dan untuk menaikkan hormat, pujian dan syukur kehadiran Tuhan. Tuhan, kami bawa kepadamu keberadaan hidup kami sehari-hari, suka duka hidup yang kami alami. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari pemandangan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami sakit, seperti saudara-saudara kami yang tercantum namanya di dalam buku warta jemaat, Tuhan tolong pulihkan mereka. Tuhan tolong sembuhkan, kuatkan mereka, semangati mereka ya Tuhan. Karena penyembuhan, semangat bersumber daripada Tuhan. Dan kami berserah kepadamu, menyerahkan semua gumul yang kami hadapi dalam keluarga kami masing-masing, dalam diri pribadi kami masing-masing, yang tidak mampu dan tidak dapat kami pecahkan. Kami mohon dengan kekuatan Roh-Mu, Tuhan berikan solusi, jalan keluar kepada kami. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena kami percaya bahwa Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan sempurnakan seluruh kehidupan kami. Semua aktivitas kerja yang kami lakukan, yang akan mendatangkan berkat-berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan berkati, baik di perusahaan, di tempat dimanapun kami berada, di kantor, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai pekerja berat, sebagai buruh harian. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami, beri kemampuan kepada kami, agar semua kami boleh kerjakan dan lakukan dengan baik, dengan sempurna, karena kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan semua keperluan kami. Sejahterakan hidup kami. Berikan sukses, keberhasilan, keberuntungan kepada kami semua. Baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan,
maupun dalam berbagai-bagai aktivitas yang lain yang kami lakukan. Biarlah hidup dan diri ini semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan untuk semua aktivitas yang kami akan lakukan, pelayanan di dalam jemaat. Tuhan berkati. Tuhan berkati para majelis gereja. Tuhan berkati pengurus OIG. Mampukan mereka semua untuk terus memberi diri, bukan dengan kekuatan kemampuan mereka, tetapi dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, buat rencana-rencana pelayanan, khususnya rapat kerja anggaran jemaat yang akan dilakukan pada hari ini seusai ibadah pertama. Tuhan berikan hikmat kepada seluruh majelis gereja, pengurus OIG, agar semuanya dapat dikerjakan bukan menurut pikiran mereka, tetapi menurut maksud dan kehendak Tuhan, agar semua dapat terlayani dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, demikian pun juga rencana sidang PKB KPJ yang akan dilaksanakan di Sukabumi minggu depan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, agar dapat mengambil keputusan-keputusan dan juga melahirkan pengurus-pengurus yang kemudian akan melanjutkan tugas tanggung jawab pengurus yang lama. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua apapun yang kami inginkan, khususnya bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan, baik di sekolah kejuruan maupun di perguruan tinggi, yang saat ini masih sedang dalam pengangguran. Tuhan bukakan peluang kesempatan untuk bekerja. Yang sudah bekerja tetapi masih menganggur lagi, Tuhan, kami terus berdoa bukakan peluang dan kesempatan untuk bekerja selanjutnya. Karena kami percaya segala harapan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk terus menanti-nanti berkat dari Tuhan, serta mampukan kami untuk terus mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami terus doakan kiranya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami. Dan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Tuhan jauhkan dari segala rintangan dan tantangan. Biarlah semua program Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat terwujud, dan itu akan menjadi sukacita dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri, dan seluruh saudara-saudara kami yang terlibat dalam lembaga-lembaga tinggi negara. Dengan kapasitas mereka masing-masing, Tuhan jadikan mereka sebagai berkat bagi bangsa ini untuk mendatangkan sukacita dan kedamaian demi untuk menyatakan salam bagi semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang pekan ini. Berkenan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Ini kami yang datang berdoa memohon kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk perpanjangan umur yang Tuhan telah berikan kepada saudara-saudara kami sepanjang pekan ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga saudara-saudara kami yang mendapat berkat sukses dalam berbagai-bagai bidang. Sempurnakan sukacita mereka dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkan kami ya Tuhan yang datang berdoa dan memohon kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri pada ini, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, agar kita tetap dan terus berjalan menurut petunjuk Tuhan, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yeremia pasal 1 ayat 7. Demikian, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara-saudara, pergilah. Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Dia jaminan hidupmu sampai selama-lamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita. Warta Komisi Ibadah dan Liturgi, ibadah keluarga akan dimulai pada bulan Januari 22
Anggota jemaat yang rindu untuk mendapat pelayanan ibadah keluarga harap mulai mendaftarkan diri sekarang supaya bisa diatur dan diumumkan. Hal-hal untuk diperhatikan. Ibadah keluarga masih dibatasi untuk yang boleh hadir, yaitu hanya keluarga inti saja, serta pelayan dan 2 majelis pendamping sesuai dengan prokes. Dalam pelaksanaan dibatasi 4 keluarga seminggu atau sepekan dan harus mendaftar kepada koseknya masing-masing, koordinator sektor. Setiap sektor 1 keluarga dengan pilihan hari, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Ibadah syukur keluarga dalam seminggu hanya 1 keluarga dan mendaftarkan ke tata usaha atau komisi ibadah dan liturgi. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. Terus kedua, rapat hari ini mengenai rapat anggaran majelis gereja. Rapat anggaran program gereja tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 pukul 11 WIB atau setelah ibadah hari ini. Disampaikan kepada tiap-tiap komisi dan OIG untuk menyerahkan data terbaru program kerja 2022 beserta anggarannya pada sekretariat atau bendahara. Demikian untuk diketahui. Warta Komisi PWG, pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada bulan Februari 2022. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun untuk menuntun anaknya agar mengikuti katekisasi dan disilakan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Ibadah PWGT atau ibadah PA secara virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 16 WIB. Penanggung jawab ibadah dari pengurus PWGT Keramat Pelayan Firman Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, liturgis Ibu Arum Manurung, doa firman Ibu Yuliana Nipi, baca firman Tuhan Ibu Berta Tulak, dan host Ibu Yeni Solu, dan CO host Ibu Berni Sapang. Tuan rumah adalah Ibu Evi Patadungan dan Ibu Agustina Tato. Demikian untuk diketahui tentang ibadah PWGT. Bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang bersuka cita, selamat kepada yang berulang tahun. Semoga sukses dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Semua ada di warta jemaat kita, baik yang saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Kita mohon dukungan dari kita semua. Semoga saudara-saudara kita boleh sembuh kembali. Saudara-saudara kita Leonard Tandibua, puji Tuhan sudah keluar dari rumah sakit. Nah, saudara kita ini sudah sembuh, puji Tuhan. Demikianlah warta jemaat. Selamat siang, Tuhan memberkati. Mari kita saya undang berdiri untuk nyanyi penutup.